Apa kabar anak-anakku? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran IPS. Dengan materi baru, hari ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam merupakan materi IPS kelas 7 di semester 2. Ayo anak-anak kita mulai untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan potensi sumber daya alam dan apa saja potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan pengertian sumber daya alam, yang kedua adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tahukah kamu apa saja potensi sumber daya alam di Indonesia? Perhatikan pada gambar yang ada di bawah ini. Kalian dapat melihat ada 2 gambar. Iya, bagus. Yang pertama adalah gambar hutan. Kemudian yang kedua adalah laut. Potensi laut di Indonesia. Baik anak-anak, mari kita mulai dengan mempelajari apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam ini berdasarkan kelestariannya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya adalah tanah, air, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui misalnya adalah gas, minyak bumi, timah, dan batu bara. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Potensi sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Nah, pada saat ini kita akan mempelajari potensi sumber daya alam yang pertama, yaitu sumber daya alam hutan. Apa yang dimaksud dengan hutan? Hutan merupakan suatu area lahan lebih dari 6,25 hektar dengan pohon-pohon yang tingginya lebih dari 5 meter pada saat dewasa dan tutupan kanopinya mencapai 30%. Berdasarkan fungsinya, hutan di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah hutan produksi. Yang kedua, hutan lindung. Yang ketiga adalah hutan konservasi. Baik anak-anak, kita lihat apa yang dimaksud dengan hutan produksi. Kalian bisa melihat bahwa di gambar ini adalah hutan jati ya. Nah, hutan produksi itu adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, misalnya seperti kayu dan rotan. Jadi, fungsi ekonominya sangat banyak untuk masyarakat. Hutan yang kedua adalah hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Manfaat hutan lindung yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mempertahankan kesuburan tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Baik anak-anakku, yang ketiga adalah hutan konservasi. Hutan konservasi dibedakan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Nah, kawasan suaka alam dapat dibedakan menjadi cagar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan pelestarian alam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu taman nasional, taman wisata alam, serta taman hutan raya. Nah, anak-anakku, demikianlah sumber daya alam hutan yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat berdasarkan fungsinya. Apakah hutan produksi,
hutan lindung, atau hutan konservasi. Untuk sumber daya alam yang lain, kita akan mempelajarinya pada video pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenai sumber daya alam tambang dan sumber daya kelautan. Baik anak-anakku, sekarang adalah waktunya untuk menjawab kuis. Setelah kalian mempelajari materi tentang sumber daya hutan, identifikasilah hutan atau kawasan yang kamu ketahui. Kemudian, kamu tentukan termasuk apa? Hutan produksikah, hutan lindungkah, atau hutan konservasi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.